Duhai Sahidi, duhai Sahidi. La ilaha illallah. Manusia lebih pintar daripada Tuhan. Padahal hanyalah makhluk yang hina, yang tercipta dari yang hina, lalu mengaku sombong melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, turunkanlah pahlawan kedamaian di muka bumi-Mu, bumi yang Engkau rencanakan untuk menjadi surga, malah dibalik menjadi neraka oleh manusia-manusia durhaka. Ya Allah, hukum yang diturunkannya tidak diterima oleh akal goblok ciptaan-Mu. Ya Allah, begitu yang Ku maksud. Firman-Mu dibuang jauh-jauh, hasil pikiran manusia yang dipakai. Aku takut dengan bencana yang akan Engkau kirimkan kapan waktu. Aku tak tahu itu dalam rahasia-Mu, tetapi hamba-Mu selalu mengundang bencana itu. Ya Rasulullah, my heart is so full of love. I wish to be close to my dear. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting Ketika kita masih di alam ruh dulu, ya Allah pernah tanyakan, alastu birabbikum, apakah saya ini Tuhan kalian? Kata Allah kepada semua ruh. Semua ruh menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, Kau Tuhan kami. Nah, inilah tanaman asli iman tauhid ini kali, tanaman asli. Tapi setelah kita turun ke muka bumi ini, nah, kita bawa ya kebun kita, kebun hati kita ini, kita bawa tanaman. Ternyata setelah turun ke bumi, rumput liarnya banyak yang tumbuh, Pak. Bukan hanya tauhidnya yang tumbuh, nah rumput liarnya banyak. Ada iri, ada dengki, ada hasud, hubul mal, hubul jah. Kayu besarnya syirik, itu kayu besarnya itu. Nah, jadi kalau dibiarkan ini bisa tanaman aslinya bisa mati. Cengkeh tadi bisa mati. Nah, ketika di SD ya, ibu guru bilang, nah nggak boleh iri dengki sama teman sebangku. Iya Bu, informasi yang kita terima dari seorang guru. Masuk kita ke SD juga begitu. Kata Pak Guru, kata Bu Guru, nggak boleh iri dengki sama orang lain. Wah, informasi. Masuk ke SMP, masuk ke SMA, ya jam sama seperti itu. Nggak boleh iri dengki sama orang lain. Nggak boleh kita merasa paling pintar, merasa paling berkuasa. Nggak boleh, kata Pak Guru, Ibu Guru. Masuk kita ke masyarakat. Ya, kita sudah berkecimpung di masyarakat. Ada kan pengajian di masjid, pengajian di mana-mana. Pak Ustadz bilang nggak boleh iri sama orang lain. Pak Kiai bilang nggak boleh ada dengki sesama kita. Itu baru informasi semua itu, Pak. Ada tindakan tidak? Kalau hanya sekedar informasi ya tetap saja kebun hati kita semak belukar itulah. Makanya sampai tua tetap saja iri dengkinya tambah subur, Pak. Kenapa? Karena ya memang nggak ada aksi. Ya walaupun ribuan kali dengar ceramah begitu,
Yang kita dengar iri, dengki nggak boleh. Itu kan informasi. Sekarang setelah kita terima informasi ini, ada tindakan tidak? Ada ya. Ibarat kebun tadi, ini alang-alang kalau dibiarkan cengkehnya bisa mati. Itu baru informasi. Ada tindakan tidak? Kalau nggak ada tindakan, tetap saja semua berukar, Pak. Ya, begitu juga kita ini, hati kita itu. Walaupun tiap waktu dengar ceramah, ya, kita dengar Pak Ustadz, Pak Kiai ngomong, nggak boleh iri sama orang lain. Itu informasi semua. Apakah dengan informasi itu iri dengkinya sudah bersih dari hati kita? Enggak, tetap saja subur. Nah, makanya kadang-kadang lebih semakin tua semakin tebal rasa iri dengkinya itu. Nah, sekarang ambil tindakan. Bagaimana tindakannya? Babat habis tuh alang-alang. Ambil randap, itu semprot. Ya. Nah, setelah bersih, pupuk itu cengkeh. Nah, begitu juga hati kita. Bersihkan, ambil randapnya. Mana randapnya itu? Mana obatnya untuk membersihkan hati kita ini? Nah, Nabi SAW memberikan informasi. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya itu ada alat pembersih, kata Nabi. Alat pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, ini randapnya, Pak. Oh, ternyata harus pakai zikir untuk membersihkan hati. Jadi kalau kita belajar zikir, itu artinya kita belajar membersihkan hati kita. Kenapa kita harus bersihkan? Karena Allah sudah kasih tahu. Kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saatnya nanti, ya, hartamu, anakmu, istrimu itu tidak bisa menolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari selain Allah, gitu. Nah, inilah makanya kita belajar zikir, kita belajar tarekat, kita supaya apa? Supaya hati kita bersih. Bersih dari iri, bersih dari dengki, bersih daripada sombong, merasa kita paling pintar, kita paling benar. Itu kesombongan, itu penyakit semua itu. Nah, kalau dibiarkan itu, nah itu semua belukar juga hati kita. Maka kita bersihkan pakai zikir. Jadi membersihkan hati kita itu pakai zikir. Jadi belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu kita berusaha membersihkan hati kita. Supaya tidak iri, tidak dengki, ya, dan tidak sombong dan lain sebagainya lah, gitu ya. Jadi kalau orang yang anti tarekat tidak mau belajar zikir, itu artinya ya masih senang, hatinya kotor lah begitu. Ya, masih iri, masih dengki, masih hasut itulah. Oleh karena itulah, ya ini pilihan juga Bapak Ibu. Ya, tidak semua diberi petunjuk sama Allah. Ya, fadzkurullah ala ma hadakum. Kamu berzikirlah kepada Allah sesuai yang diberi petunjuk. Ada orang diberi petunjuk, dia di tingkat syariat saja. Ya, yang pokoknya bagi dia itu ya sudahlah, kalau sudah rajin sholat, sudah rajin dia sedekah, sudah rajin baca Quran, nah cukuplah itu. Nah, itu namanya petunjuk di tingkat syariat. Nah, tapi begitu kita ajak ke tingkat tarekat, nggak mau dia. Berarti makomnya dia masih di situlah. Nggak bisa kita paksakan juga, Pak. Ya, dah. Kita hanya bisa menginformasikan. Ya, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kami cuma menyampaikan secara jelas. Nah, sudah disampaikan secara jelas, pada akhirnya ya terserah Allah. Nah, di mana orang ini akan ditempatkan? Apakah dia akan ditempatkan di syariat? Nah, yang dia terima cuma itu. Walaupun diajak-ajak masuk tarekat nggak akan mau, nggak masuk pikirannya, nggak masuk hatinya. Cukup bagi dia kalau sudah sholat 5 waktu, gitu. Kalau sudah bayar zakat, kalau sudah sedekah, kalau sudah haji, cukup, sudah. Nah, begitu kita ajak masuk tarekat, belajar zikir, nolak. Nah,
Jangan kecil hati, berarti makomnya dia oleh Allah hanya ditempatkan di situ saja. Nggak bisa kita paksakan. Ya, karena kata Allah, fadzkurullah ala ma hadakum. Kamu berzikirlah kepada Allah sesuai yang diberi petunjuk. Nah, tapi ada yang diberi petunjuk oleh Allah sampai ke tingkat tarekat. Nah, dia nggak puas hanya di tingkat syariat saja. Maka dia cari guru, gitu kan. Ada yang kita dengar, ada sampai bertahun-tahun cari guru. Ada dulu ceritanya, ya, teman saya, namanya Ustadz Duki dari Malaysia. Beliau cerita. Apa cerita beliau? Dia itu waktu ke Mekah menaikkan ibadah haji di Haram atau di Madinah itu, atau di Nabawi gitu, itu sering kali diadakan pengajian. Kalau sudah selesai sholat itu ada syekh yang menyampaikan pengajian. Boleh kita ikut, kita dengar itu pengajian. Jadi pada suatu ketika Pak Ustadz Duki tadi ya ikutlah pengajian itu. Nah di sisi tanya jawab, nah dia tanya, Syekh, saya mau tanya. Kenapa? Silakan. Saya ini kepingin hati saya ini supaya tenang. Gimana caranya supaya saya menemukan ya amaliyah untuk membuat hati saya tenang? Nah, karena kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir hatimu tenang. Gimana caranya? Ya Syekh, kamu dari mana? Saya dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Nanti kata Syekh itu kalau sudah pulang ke Malaysia, kamu nyebrang ke Indonesia. Coba cari di situ ada seorang guru katanya yang bisa mengajarkan itu. Nah, yang bisa membimbing hati kamu. Nah, coba nanti cari di sana. Nah, dia nggak tahu namanya siapa, tempatnya di mana, cuman kata Syekh itu begitu. Nanti kalau sudah pulang, nanti kamu nyebrang ke Indonesia, kamu cari guru yang bisa membimbing hati kamu itu bisa tenang. Nah, cerita beliau begitu sudah pulang, nah pulanglah dia ke Indonesia. Nah, mulai dia carilah, ketemulah beberapa orang ustadz, termasuklah almarhum Ustadz Zainuddin MZ. Ya. Bincang-bincanglah, tapi akhirnya nggak menemukan juga apa yang saya cari. Ada yang menunjukkan katanya ada seorang ya yang di Tanjung Priok, gitu. Nah, dia hebat, bisa membimbing. Datang saya ke situ, kata beliau. Nah, akhirnya ketemu, rambutnya gondrong, katanya, badannya besar tinggi, ngobrol-ngobrol, mengeluarkan golok, katanya. Nah, lalu diiris-irisnya ke badannya nggak mempan. Nah, pikiran saya kata, bukan ini yang saya cari. Saya nyari, ya bagaimana hati saya tenang. Nah, bukan untuk tahan kebal, tahan besi, itu bukan. Nah, tanya, ada yang ngasih tahu, coba kamu ke Suryalaya, katanya. Nah, di Suryalaya itu di mana? Di Jawa Barat. Nah, keliling saya katanya nyari itu, nanya-nanya. 3 bulan baru ketemu. Sampai di Suryalaya, ketemu pengusaha Abah, kata beliau, saya minta ditalkin. Nah, akhirnya pada saat ditalkin itulah saya katanya, ya kembali seperti anak kecil. Saya, Pak, kata beliau dulu, ya, dari kecil sebenarnya ya sampai besar ini jarang betul nangis sebenarnya. Ya, mungkin kalau sudah tua begini nggak pernah saya tak nangis. Ya, tapi begitu talkin pengusaha Abah, nggak ngerti saya ngerawung kayak anak kecil katanya. Nangis sejadi-jadinya. Nah, ini cerita beliau. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu membina hati kita pakai ilmu zikir, ilmu tarekat tadi. Nah, ini jadi begitu kita ditalkin zikir, ibarat kita dibersihkan hati kita. Nah, oleh karena itulah maka belajar tarekat itu artinya belajar membersihkan hati supaya hati kita kembali kepada Allah. Tapi ini kan lebih susah Pak daripada ngajar tubuh.
Kalau ngajar tubuh ya, ini nggak boleh, ini haram, udah tahu lah kita tinggalkan. Walaupun kadang-kadang digoda juga sama iblis gitu. Ya, udah tahu kita ini haram tapi dikerjakan juga. Gitu. Tapi itu relatif gampang dibanding dengan ngelatih hati. Nah kalau ngelatih hati ini agak susah, agak sulit itu. Makanya kita harus ada tahapan-tahapan tadi. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati kita. Supaya hati kita itu kembalinya ke Allah. Ya, hati kita ingatnya kepada Allah. Karena pada akhirnya kan kita inginkan kembali kita kepada Allah. Nah, hati yang sudah kembali kepada Allah, hati yang selalu ingat kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, nah inilah yang harus kembali ke Allah tadi. Tubuh kita kembali ke Allah, artinya aktivitas kehidupan kita sudah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang halal kita ambil, yang haram kita buang. Yang perintahnya kita laksanakan, yang larangan kita tinggalkan. Nah kalau itu sudah berhasil, nah ini tubuh yang sudah kembali ke Allah. Nah kita pertahankan itu, kita masuk ke lapis kedua yaitu hati tadi. Nah, hati yang sudah kembali ke Allah artinya apa? Terpaut hati hanya kepada Allah. Nggak nyangkut lagi hati kita ini kepada apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah semata. Nah maka kita bersihkan dulu hati kita ini supaya tidak tersangkut kepada yang lain gitu ya. Tapi ini kan lebih susah Pak. Ya, ngajar hati itu lebih sulit daripada ngajar tubuh. Nah maka terus menerus, nah, ceramah kita dengar, tidak hanya cukup dengan ceramah, tapi kita juga harus amalkan zikirnya. Nah zikir itu juga bertahap, itu ada zikir jaharnya, ada zikir khafinya, ada zikir ampasnya. Nah, ada tahapan-tahapan gitu ya. Nah, hati kita ini juga ada pos-posnya yang kita harus bersihkan. Ada 7 pos ya di hati kita itu yang disebut dengan lataifatus sab'ah, latifah 7. Nah pos-pos ini yang dihuni oleh ya apa namanya, kalau dihuni oleh iblis, nah jelek itu. Nah so penghuninya di situ ada penghuninya yang baik, ada yang tidak baik. Ada sifat-sifat terpuji, ada sifat-sifat yang tercela. Nah, membersihkan sifat-sifat yang tercela ini, sehingga yang timbul di situ, yang nunggu pos itu, ya sifat yang terpuji saja, gitu. Ya, jadi jangan sampai perampok yang menghuni pos itu, Pak. Nah, kita suruh ya katakanlah yang memang ya malaikat yang nunggunya, ya petugas yang resmi yang nunggunya, jangan petugas gadungan yang nunggunya. Nah, kalau petugas gadungan ya iblis itulah, ada iri, dengki, segala macam itu ya. Nah, tapi gimana yang menjaga pos itu petugas resmi gitu ya. Itu para malaikatnya atau sifat-sifat yang terpuji. Maka kita bersihkan hati kita itu. Cara membersihkannya tidak ada cara lain kecuali zikir. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih hati itu ya zikir kepada Allah. Nah zikir itu belajar tarekat. Nah maka kita masuklah belajar tarekat, belajar zikir. Nah, gimana caranya? Zikir apa dulu yang kita kerjakan? Setelah itu zikir apa lagi? Ada tahapan-tahapan gitu ya. Ada latifah qalbi, ada latifah ruh, ada latifah sirri, latifah khafi, latifah afa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Nah ini kita bersihkan satu persatu pos-pos ini. Nah sehingga bersih daripada selain Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah selesai yang pertama sudah, yang kedua sudah, masuk kita yang ketiga, membersihkan ruh kita, nyawa kita. Jadi ruh kita ini Bapak Ibu sebenarnya yang turun dari Allah itu ya ruh kita itulah. Cuman ketika dia sudah turun ke bumi, ke tubuh kita ini, ya
perannya macam-macam. Kadang dia menghidupkan, kadang dia punya kemauan. Ya, tugasnya melihat, tugasnya mendengar. Nah, ketika dia berada di posisinya masing-masing, nah namanya sudah berbeda. Kalau dia menghidupkan, nyawa namanya, gitu. Dia ruh itu. Nah, kalau dia punya keinginan, nafsu namanya. Ada keinginan daripada ruh tadi. Maka dia harus dididik, dilatih, gitu ya, dimanage supaya apa yang dia maukan yang bagus saja. Gitu. Jadi namanya macam-macam. Ketika dia masuk kepada menghidupkan, nyawa namanya. Kalau dia punya kemauan, nafsu namanya. Ya, tugasnya melihat, basar namanya. Tugasnya mendengar, sama namanya. Ya dia itulah sebenarnya yang punya peran. Gitu ya. Nah, jadi kita bagaimana cara membersihkan ruh kita ini? Jadi ruh kita itu ada berlapis juga. Gitu ya. Ada yang namanya Ruhul Kudus. Ada namanya ruh sultani, ada namanya ruh ruhani, ada namanya ruh jismani. Nah, tempatnya beda-beda juga. Ketika dia berada di alam lahud, ya, alam pertama, dia namanya Ruhul Kudus. Turun dia ke lapis yang kedua, namanya ruh sultani. Turun lagi ke lapis yang ketiga, namanya ruh ruhani. Turun ke alam dunia namanya ruh jismani. Ya satu itulah sebenarnya. Tapi begitu posisinya berbeda, namanya berbeda juga. Ya sama aja dengan kita. Ada orang namanya ya, Faris lah namanya itu ya. Kalau dia jadi ya pimpinan desa, Pak Lurah kata orang. Nah, tapi kalau dia lagi azan di masjid, muazin kata orang. Nah, kalau dia lagi nyangkul di sawah, petani kata orang. Nah, kalau dia lagi dagang di pasar, pedagang kata orang. Ya dia itulah sebenarnya. Cuma posisinya berbeda, gitu ya. Nah, bagaimana supaya perbuatannya itu yang bagus-bagus saja? Maka kita perlu tingkatkan martabat daripada nafsu kita. Ada 7 martabat nafsu kita. Nah, pertama disebut dengan nafsu amarah. Nah, ini nafsu atau yang jelek saja. Kemudian ada nafsu lawamah. Kalau lawamah itu sudah ada bagusnya tapi nggak bisa bertahan. Kemudian ada yang namanya mulhamah, sudah mulai terbimbing. Kemudian naik kepada yang keempat disebut dengan mutmainnah. Nah, sudah ada ketenangan. Masuk lagi yang kelima namanya radiyah. Ya, sudah perbuatannya sudah bagus, sudah mendapat ridho Allah. Masuk lagi yang keenam mardiyah. Nah, sudah sumber keridhaan. Ya, perbuatannya baik dan dia bisa menyadarkan orang lain, membimbing orang lain. Masuk yang ketujuh namanya kamaliyah. Nah, di kamaliyah itu sudah kesempurnaan. Ya, zahir dan batinnya sudah baik. Luarnya baik, batinnya juga sudah baik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu tugas kita untuk membenahi diri kita pakai zikir. Jadi kita belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Nah, belajar zikir itu artinya belajar membersihkan hati. Nah, kenapa kita bersihkan? Sebab kita kepingin selamat. Yang selamat itu kalau hatinya bersih. Kan ada ayatnya Allah katakan itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi pada saatnya nanti hartamu, anakmu, istrimu, suamimu tidak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih apa? Bersih dari selain Allah. Ya, nggak nyangkut lagi di hati kita ini yang lain. Di hati itu yang tersangkut cuma Allah. Gitu. Makanya dalam amalia selalu kita awali ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Untuk mendidik hati kita ini supaya jangan nyangkut ke yang lain. Gitu. Yang kita tuju Allah. Gitu. Nah, jadi maka kita terapkan dalam hidup kita. Nah, ibadah, sholat kita bukan urusan pahala, bukan. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhamu yang kuharapkan. Sedekah kita, ya Allah, kau yang kutuju, ridhamu yang kuharapkan. Artinya kalau kita sudah menuju Allah, itu maksudnya apa?
segala aktivitas kita mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Jadi jangan hanya ucapan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Nah itu mah kalimat ucapan. Tapi esensi daripada menuju Allah itu artinya semua aktivitas kita selalu berada pada koridor ridho Allah. Yang halal kita ambil, yang haram kita buang. Perintahnya kita laksanakan, larangan kita tinggalkan. Nah berhasil kita di tingkat pembinaan hati, masuk kepada pembinaan nyawa ruh kita ya dengan zikir ya. Itu lapisan-lapisan tadi. Nah berhasil kita membina nyawa kita, masuk kita pembinaan rahasia diri kita, sehingga semuanya terpulang kepada Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali kepada Allah. Nah terbina empat-empatnya inilah yang disebut insan kamil, manusia sempurna pembinaannya, sempurna kembalinya ke Allah. Nah itu tugas kita, dan itu bukan tugas hanya orang secara khusus saja, semua kita, semua manusia. Nah arahnya ke sana Bapak, cuman ada manusia yang mau, ada yang enggak itu ya. Kita nggak bisa paksakan, karena kata Allah ya tadi fadzkurullah ala ma hadakum. Berzikirlah kamu kepada Allah sesuai petunjuk. Ada yang dipetunjuk di tingkat syariat saja. Nah bagaimanapun kita ajak ke tingkat tarekat nggak bakal mau dia, memang makomnya di situ lah. Ya petunjuk untuk naik belum ada. Gitu. Tapi ada yang sampai ke makom tarekat gitu ya. Diajak dia langsung dia nyambung. Bahkan nggak diajak pun dia mencari Pak. Gitu. Setelah dia mendapatkan dia tekun amalkan, berarti makomnya di tingkat tarekat itu dan naik. Ada kalau makomnya di tingkat tarekat diajak kepada hakikat nggak mau juga, disodorkan kajian paham nggak masuk akal dia, pokoknya sudahlah ngamalin aja, berarti makomnya di situlah. Nggak bisa kita paksakan juga. Tapi ada yang nggak puas kalau hanya mengamalkan, dia ingin kaji. La ilaha illallah itu kan kalimat, nah ngamalkannya sudah saya tahu ngamalkan, isinya apa ini? Nah dia cari guru, dia kaji gitu ya, mencari isi dari kalimat itu. Nah kalau makomnya di hakikat ya sudah disitulah dia. Tapi ada yang nggak puas hanya di makom hakikat itu saja, dia mencari bagaimana supaya masuk ke makom ma'rifat gitu. Sehingga bukan hanya tahu isi, gimana cara makainya. Maka zikir la ilaha illallah itu ada 4 itu kan. Pertama bagaimana cara kita mengucapkan di syariat itu. Yang kedua bagaimana cara kita mengamalkan itu di tingkat tarekat. Lalu kita ketahui apa isinya di tingkat hakikat. Lalu naik lagi bagaimana cara makainya itu di tingkat ma'rifat. Nah di kita ini kan kadang-kadang baru sampai ke tahap pertama, cara ngucapin aja ya, cara ngamalkan belum tahu gitu. Tapi sudah merasa tahu. Nah dia susahnya itu. Nah jadi tentang zikir la ilaha illallah itu Bapak Ibu ya, 4 tahapan ini. Cara ngamalkan kalimat itu gimana, kemudian ya cara mengucapkannya bagaimana, isinya apa, cara makainya gimana. Nah jadi kalau cara mengucapkannya ilmu syariat, cara mengamalkannya ilmu tarekat, memahami isi itu ilmu hakikat, cara memakainya itu ilmu ma'rifat tentang la ilaha illallah itu sendiri. Nah tapi lagi-lagi saya katakan nggak bisa kita paksakan sesuai dengan makomnya. Nah kita hanya ditugaskan menyampaikan, ngajak gitu aja. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kami menyampaikan dengan jelas. Ya, kalau sudah disampaikan, sudah dipahami, ya sudah terserah Allah.